Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bidzikrihi bukratan wa asila. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa kafa bihi wakila. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ja'alahu Allahu nabiyyan wa rasula. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairin nasi wa ahda sabila. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amalan-amalan kita, beribadah kepadanya. Sebagaimana yang sudah dimaklumi, di hari kemarin kita merayakan salah satu hari kemenangan bagi kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Adha. Tapi ingat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu kebaikan dan ketakwaan kepada Allah senantiasa terbuka selama kita masih hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang terhitung. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa ayyamin ma'dudat, hari-hari yang dihitung tersebut adalah hari-hari tasyrik. Maka di antara perkara yang dianjurkan diamalkan oleh setiap hamba, oleh setiap muslim di hari-hari ini, hari-hari tasyrik, adalah memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamul akli wasyurbi wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, dan juga hari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan apa yang disebutkan oleh Rasul. Hari tasyrik adalah hari kita diperintahkan untuk tidak berpuasa, hari makan dan hari minum. Tapi jangan lupa bahwa hari tersebut adalah hari untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, memiliki faedah yang sangat luar biasa bagi seorang hamba, baik ketika dia hidup di dunia, terlebih lagi nanti ketika di akhirat. Di antara faedah dan manfaat dari berzikir tersebut, bahwa berzikir merupakan perlindungan bagi seorang hamba dari gangguan dan godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin." Dan barang siapa yang berpaling dari berzikir mengingat Ar-Rahman, maka akan kami biarkan syaitan itu menggodanya dan menyesatkannya. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan tersebut akan menjadi teman dekatnya. Maka siapa yang berzikir kepada Allah, Allah akan menjaga hamba tersebut dari diganggu, disesatkan oleh syaitan. Sementara siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah, syaitan akan menjadi temannya. Syaitan akan menjadi teman dekatnya dan akan menyesatkannya. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebagian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara maknanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Yahya ibn Zakaria dengan 5 perkara. Allah memerintahkan agar Yahya bin Zakaria mengamalkan 5 perkara tersebut dan menyampaikan kepada Bani Israel agar mengamalkan 5 perkara tersebut. Tetapi Yahya bin Zakaria hampir terlambat menyampaikannya, sampai kemudian Isa ibn Maryam berkata kepada Yahya ibn Zakaria, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu 5 perkara. Apakah aku yang menyampaikan kepada Bani Israel atau kamu yang menyampaikannya?" Maka Yahya bin Zakaria mengatakan, "Saya yang akan menyampaikannya. Saya khawatir kalau kamu mendahului saya dalam menyampaikannya, Allah akan mengazab saya, Allah akan menenggelamkan saya."
Secara singkatnya dalam hadis tersebut disebutkan dari 5 perkara tersebut Allah memerintahkan untuk bertauhid, Allah memerintahkan untuk sholat, Allah memerintahkan untuk berpuasa dan bersedekah. Kemudian yang kelima, Allah memerintahkan Bani Israel untuk senantiasa berzikir. Karena barang siapa yang berzikir seperti orang yang dikejar oleh musuhnya yang sangat cepat, kemudian dia berada di balik sebuah benteng yang sangat kokoh, yang mana dia berlindung diri dari musuh tersebut. Begitu juga seorang hamba ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki benteng yang melindungi dirinya dari gangguan dan godaan syaitan. Kemudian di antara faedah manfaat dari seseorang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa zikir itu adalah ketenangan, kenyamanan, ketentraman dan kegembiraan hati manusia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yaitu orang-orang yang beriman, yang hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah. Hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati tersebut bisa menjadi tenang. Maka siapa yang jauh dari berzikir kepada Allah, sedikit dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan diliputi dengan kegundahan, diliputi dengan kegelisahan. Bahkan bukan hanya sebagai sebab ketenangan dalam hati, zikir merupakan sebab hidupnya hati yang sebenarnya. Hati yang jauh dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu ibarat badan yang tidak ada makanannya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir mengingat Tuhannya dan orang yang tidak mengingat Tuhannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan, "Adz-dzikru lil qalbi kal ma'i lis samak." Zikir itu untuk hati sebagaimana air untuk ikan. Kapan ikan tersebut keluar dari air, maka dia akan mati. Begitu juga ketika seorang hamba jauh dari berzikir kepada Allah, maka hatinya akan menjadi hati yang mati. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dari berzikir, bahwasanya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu perkara yang paling mudah menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma 'amila adamiyyun 'amalan anja min adzabillahi min dzikrillahi ta'ala." Tidaklah seorang anak Adam melakukan sebuah amalan yang lebih menyelamatkan dirinya daripada berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dari berzikir, bahwasanya orang yang berzikir, orang yang menyebut nama Allah, Allah pun akan menyebut orang tersebut. Fadhkuruni adzkurukum, kata Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepadaku, sebutlah namaku, maka aku juga akan menyebut kalian. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah manfaat dari seseorang memperbanyak berzikir kepada Allah, bahwasanya Allah akan bersolawat kepadanya dan juga para malaikat bersolawat kepadanya. Siapa yang Allah dan malaikatnya bersolawat kepadanya, maka tidak ada baginya kecuali kebaikan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kalian dalam berzikir mengingat Allah. Bertasbihlah kepadanya di pagi hari dan sore hari. Dialah Allah yang bersalawat untuk kalian. Salawat dari Allah kepada hambanya adalah pujian dari Allah kepada hamba tersebut. Wa malaikatuhu, dan juga malaikat bersalawat kepadanya. Salawat dari malaikat adalah istighfar, permohonan ampun untuk hamba tersebut, agar mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha merahmati bagi orang-orang yang beriman. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sebagian dari banyaknya faedah manfaat seseorang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di hari-hari tasyrik, di tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah pada hari-hari yang terhitung tersebut, yaitu hari-hari tasyrik.
Maka jangan sampai kita sia-siakan hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini, kemudian kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang memperbanyak berzikir kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya'i wa imamul mursalin, wa sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan hari-hari ini, hari-hari ketika sebagian dari saudara-saudara kita para jemaah haji, mereka sudah hampir menyelesaikan ritual ibadah hajinya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah selesai dari menunaikan manasik haji kalian, maka hendaknya kalian berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah dengan jumlah zikir yang banyak, sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian. Bahkan harusnya dalam kalian berzikir kepada Allah lebih banyak dari hal tersebut. Mereka adalah saudara-saudara kita yang selesai beribadah, selesai melakukan ibadah yang sangat mulia. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Bersamaan dengan itu Allah masih memerintahkan kepada mereka untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara perkara yang hendaknya juga kita perbanyak di hari-hari ini, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya setelah menyebutkan terkait dengan ibadah haji. Di beberapa ayat setelahnya Allah menyebutkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian dari mereka yang telah selesai menunaikan ibadah haji tersebut, pada hari-hari setelah selesai menunaikan ibadah haji tersebut, ada di antara mereka yang mengatakan, rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari neraka. Maka di antara ibadah yang disyariatkan adalah kita memperbanyak berzikir dengan cara berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah doa yang tadi kita sebutkan, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah dunia. Apakah seluruh dunia? Tidak. Apakah gemerlapnya dunia? Tidak. Tapi disebutkan fid dunya hasanah. Kami memohon di dunia kebaikan yang baik-baik saja. Adapun yang tidak baik kami tidak memohon kepadamu ya Allah. Baik bagi seseorang mungkin beda dengan orang yang lainnya. Ada sebagian yang baik ketika dia dalam keadaan pas-pasan. Ada sebagian orang itu baik ketika dia dalam keadaan memiliki harta yang banyak. Maka ini adalah doa yang mengumpulkan segala kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon kepada Allah baik di dunia, baik di akhirat, dan dijauhkan dari neraka. Maka demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita memperbanyak berzikir kepadanya di hari-hari yang dipilih oleh Allah tersebut. Jangan sampai kita lalai darinya. Jangan sampai syaitan menyesatkan kita karena kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.